Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini mas, kita mulai analisa lagi untuk satu periode. Candle yang pas garis itu kita baca kuat ke bawah. Sedangkan di C1 nya adalah menginformasikan kuat atas. Tapi gini mas, awak dewe gunakno setelah dua candle nang kene iso open posisi buy. Sak menit wae tapi. Nah, tapi adewe kan iki apa jenis sak periode ya Mas ya. Sak periode berarti karena terjadi perubahan ini berubah arah harga. Kalau konsep kita ingin open posisi buy ya kita nunggu candle ini turun dulu, jangan terburu-buru untuk melakukan open posisi gitu. Kalau kita masih menggunakan informasi awal di candle pas garis tadi itu ya, kita bisa open posisi sell pas di sumbu ujungnya yang tadi. Open posisi sell pas di ujungnya itu kita ambil sampai 21.05. Cuma ini kan tadi ada perubahan arah harga, jadi kita ngambilnya open posisi buy. Syarat pengambilan open posisi buy itu kalau aku biasanya gawe itu masih ngambil sumbu paling bawah lah ini. Nah ini kata modern gitu mas, maka yang diambil tuh pokoknya sumbu ujung bawah ya, kan waktunya cek panjang gitu, mulai coba sampai 21.06 kan. Nah itu sumbu bawah hijau itu mas ya, itu posisi idealnya, karena harga itu biasanya mencari keseimbangan ya, disitulah kemudian terjadi rejeksi ya. Itu saya ada kesempatan ke open posisi buy ini mas. Tidak, open posisi itu gak sembarang. Kenapa kita harus open posisi buy atau sell tuh harus lihat informasi yang terjadi, perubahan informasi gitu. Kalau misalkan open posisi buy berarti butuh penurunan, kalau open posisi sell butuh kenaikan. Ini memang umum sampean misalkan ngambil dari informasi 21.00 itu informasinya penurunan boleh, tapi dihabiskan di ini 21.05. Open posisinya mulai dari mana? Dari ujung atas pada waktu sumbu ini terbentuk, sumbu candle merah ya. Nah ambilnya di gini mas, opennya 2 menit. Sekarang informasinya ini adalah kenaikan mas, tapi lemah, sehingga di candle berikutnya kita lihat lagi, ini informasinya adalah penurunan, ini juga masih penurunan. Berarti kesimpulannya kalau ini kemudian candle ini adalah dominan penurunan, dan jawabannya tadi saya katakan di
2105 adalah kenaikan tapi lemah, bisa jadi di penutupan ini kita bisa open posisi sell sini mas, sini boleh, sini posisi sell kan dia naik mas, dia udah naiknya di mana ya, 2 candle hijau itu adalah kenaikan itu. Sebenarnya open posisinya rasa kakek, lah kesempatan akeh ya akeh titik. Kalau cuma sempat di situ wae rapopo. Toh kan sebenarnya main di ginian ini kan bagaimana kita mempertahankan saldo ya mas, bagaimana saldo kita kemudian tetap bertahan, tidak perlu ya nambah sampai kemudian barbar main ini kan, barbar ini like bar ya bar. Nah gitu kan dulu enggak mana kita masih punya kesempatan muncul, kalau kemudian dia sampai sumbu atas itu baru kita tambahin open posisinya, kalau enggak ya di penutupan 21.10 ya enggak apa-apa, enggak usah terlalu banyak ambil. Nah pas ini dia arahnya bawah itu ya, di 21.49 21.09 itu doji yang arahnya bawah ini. Aduh saya kira munggah ya mas, sorry lagi munggah, kita sell naik mas. Nah ini boleh di sell mas. Karena sejatinya lah main kenaan iki anu mas, kita membaca candle by candle berjalan lah istilah itu. Muga wae gak dadi candle hijauan. Nah tahu kenapa mas ya, pas ini cuantik. Nah, itulah pentingnya kemudian kita membaca pergerakan candle by candle. Jadi setiap candle itu sedang menceritakan apa, dia kan, dia menceritakan pertempuran antara buyer dengan seller gitu kan. Gitu. Ya pintar-pintar kita ngambil momen. Delok wae candle yang terbentuk itu sedang menginformasikan apa, konfirmasinya di mana, konfirmasinya ya candle-candle yang sedang terbentuk setelah itu. Lagi kita lihat lagi, ini informasinya adalah ke bawah ya mas, ini informasinya adalah ke bawah. 21.10 di penutupan tuh menginformasikan bahwa candlestick ini dalam perjalanannya masih mendukung tren yang tadi ya, dari tren turun kemudian terbentuk area konsolidasi, kemudian terjadi, ini sudah terjadi breakout belum ya di area base ya, udah, walaupun breakoutnya hanya bentuk sumbu gitu kan. Kalau sampai melihat di C satunya itu candle sempat naik kemudian dia turun lagi. Kita mau open posisi sell sini mas ya, kita mau posisi sell, maka kita menunggu kenaikan, tidak langsung open posisi, sabar dhisik ya kan. Nah ini menginformasikan penurunan candlestick yang ke C2 ini, ya candle hijau ini menginformasikan penurunan. Jadi pas candle ini naik
kita boleh open posisi sell, ngono lho Mas. Jadi Mas, akurasi dan ketepatan dalam pengambilan open posisi itu penting, rule itu penting. Lek misalkan iki kemudian enggak munggah meneh piye Mas, maka rule-nya adalah jangan open posisi, alias jangan maksa gitu. Jangan maksa di sini kita open posisi sell. Karena momennya udah lewat. Momennya adalah di mana? Di sumbu atas tadi Mas, sumbu atasnya itu. Oke, tak tunjukkan bagaimana kemudian kalau misal kita maksa nih, kita maksa ngambil open posisi ketika momen itu udah lewat. Nah, coba jika kadung mudun ya Mas, kadung mudun candle, terus kemudian kita paksa open posisi. Kan sebenarnya dalam melakukan open posisi itu adalah sebuah kesatuan antara informasi, konfirmasi, kemudian pengambilan open posisi ideal. Itu sangat penting. Setelah itu kemudian kita salah dalam pengambilan open posisi, iso loss gitu, so kita bisa kehilangan saldo. Nah, ikhlasin kono mangku open posisinya Mas di area itu ya. Nah, ini kita tunjuk nih. Saya misalnya aku ambil open posisi sell nih gini Mas, makso, ini ceritanya makso ya Mas ya. Ini berarti kita nggak sesuai rule-nya tadi kan, candle-nya harus naik dulu. Setelah candle hijau terjadi tadi kita ambil open posisi sell, atau pada saat candle tadi menjadi hijau membentuk sumbu yang bagian atas, itu baru kemudian kita open posisi sell. Nah, ini tak jupuk nih gini sellnya gitu. Kira-kira profit apa ora Mas? Kalau profit itu untung-untungan, kalau enggak ya berarti memang rule itu tetap harus jalan sesuai dengan planning kita awal itu Mas. Yuk kita tunggu. Jadi aku berusaha nunjukin nggak cuma benernya aja, nggak cuma profitnya, tapi bagaimana kalau kemudian ini loss gitu ya Bang ya. Iya Mas ya. Lah tenang tuh Mas, kita kehilangan 4 perdagangan. Enggak lah, salah jopo ini apa namanya, open posisi rule, melanggar rule yang ngono kuwi Mas. Kan aku harus ngomong mang kalau nggak sesuai rule harusnya nggak OP gitu, maksa ya. Oke. Terus biaya gimana Mas? Hilang 56.000, tapi tidak apa-apa wis. Iki di kesel kan ya Mas, misalnya iki teknik double candlestick yang digawe Mas. Kayak nebus sing mang sing hilang ya. Enggak mau channel lah, ada wis main yang periode sing mang iku open posisi nang kene Mas. Open posisi nang kene terus ini kan ini profit ya. Kalau open posisi nang kene finish pun si candle hijau ini enggak nyampe gitu loh, menyentuh open posisi kita. Oke, ayo lanjut nang satu periode mana ya Mas?
iki arahnya bawah, ini atas, ini juga atas, tapi tren sedang mengkonfirmasi bahwa dia harus ke bawah. Nah, itu kadang kita kan dilema sebagai trader, itu kadang kita trennya mudun tapi informasinya kenaikan. Tergantung pilihan kita mau jadi trader reversal atau trader yang ngikuti tren. Nah, aku moco candle by candle, mas. Nah, berarti iki aku harap open posisi sell, tapi nunggu candlenya naik. Lek candlenya naik OP sell wae, tapi gak naik gak usah OP gitu loh, mas. Karena kalau kenaikan butuh penurunan, gitu ya konsepnya, mas. Artinya maupun posisi baik kita butuh harganya turun dulu, tapi kalau kita ingin open posisi sell butuh naik dulu. Itu rule, itu konsep. Cara dia munggah dhisik, kalau wis munggah dhisik candlesticknya baru open posisi sell gitu. Nah, malah yang terjadi apa? Terjadi adalah pelemahan apa? Pelemahan seller. Ini kita bisa buy sini. Nah, itu. Lu gak bahaya tah. Sampeyan ngerti kabeh kenapa aku ambil open posisi buy. Nah, masuk tenan toh. Masuk. Jadi gitu ya, Mas ya. Jadi ya, karena yang dibaca adalah candle yang sedang berjalan, dia sedang menginformasikan apa gitu loh. Jadi lagi kita lagi gabungan. Terus mudune nang di ya iki boleh diambil open posisi sell gitu. Boleh diambil open posisi sell. Karena apa? Kita masih memegang informasi yang awal, penurunan butuh kenaikan, dan kenaikannya sudah terjadi di mana? Di candle sebelumnya itu yang warna hijau itu, mas, kan udah naik. Itu alasan saya ngambil open posisi sell. Lah malah candle tuh candle ngapunten sedaya. Jadi ya udah gitu, masih udah videonya udah panjang banget tradingnya. Ini sebenarnya video ini satu periode plus ini apa namanya, pergerakan candle by candle. Kita baca dari setiap candle yang terjadi itu, kemudian kalaupun mau dikombinasikan dengan teknikal satu periode juga boleh, mas ya. Oke, mas, ngoten mawon, matur suwun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.